Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirahkan Samurat dari kelas 10-1 Ki Hajar Dewantara. Dan kali ini saya akan membuat podcast tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia terbagi menjadi 4 teori, yaitu 1. Teori Yunan, 2. Teori Nusantara, 3. Teori out of Afrika, dan 4. Teori out of Taiwan. Saya akan mulai dengan menjelaskan teori Yunan terlebih dahulu. Teori Yunan berasal dari Tiongkok Cina. Nama ahli yang mendukung teori ini antara lain adalah R.H. Goldern dan J.R. Logon. Teori Yunan adalah teori yang menyatakan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Yunan, Cina Selatan, yang diperkirakan terjadi melalui migrasi bergelombang yang dimulai sekitar tahun 3000 sampai 1500 SM. Proses migrasinya terbagi menjadi 2 gelombang, yaitu Proto Melayu Tua, yaitu ada Kalimantan suku Dayak, Sulawesi Toraja, Sumatera Utara Batak, Lombok Sasak. Dan proses migrasi yang kedua adalah Deuterom Melayu Muda, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Setelah teori Yunan, kita akan memasuki teori Nusantara. Teori Nusantara berasal dari bangsa Indonesia dan pencetusnya adalah Muhammad Yamin. Teori ini menyatakan bahwa manusia yang menghuni Nusantara itu berasal dari wilayah Nusantara itu sendiri dan bukan dari luar. Teori ini didukung oleh bukti-bukti seperti penemuan fosil manusia purba, Homo soloensis dan Homo wajakensis di Jawa, serta perkembangan bahasa dan kebudayaan di Nusantara yang dianggap sudah tinggi dan maju. Lalu teori yang ketiga yaitu teori out of Afrika. Teori out of Afrika menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia seperti kebanyakan manusia modern di dunia itu berasal dari Afrika. Kemudian bermigrasi ke Asia Barat dan menyebar ke berbagai wilayah termasuk Indonesia sekitar 50-70 ribu tahun yang lalu. Lalu teori yang keempat atau yang terakhir adalah teori out of Taiwan yang berasal dari Taiwan. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, Formosa, yang bermigrasi melalui Filipina ke Nusantara sekitar tahun 4500 sampai 3000 SM dan menyebar menggunakan teknik pertanian serta budaya maritim. Lalu selanjutnya kita memasuki ke suku Proto Melayu yang ada di Indonesia, yaitu Kalimantan, suku Dayak, Sulawesi Toraja, Sumatera Utara, suku Batak, dan Lombok, suku Sasak. Lalu suku Deuterom Melayu yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Dan yang terakhir Melanosoid yaitu suku Asmat, suku Muyu, suku Dani, dan suku Amume. Lalu selanjutnya kehidupan nenek moyang kita terbagi menjadi 3 yaitu Proto Melayu, Deuterom Melayu, dan Melanosoid. Di zaman Proto Melayu itu nenek moyang kita masih berpindah-pindah atau nomaden dan peralatannya juga masih berbatu kasar. Mereka juga masih berburu. Lalu di zaman Deuterom Melayu itu sudah menetap, beririgasi dan pertanian, lalu juga lebih maju. Dan di Melanosoid itu sudah ada kebudayaan seperti ada tari dan juga lebih maju daripada di zaman Proto dan Deuterom. Lalu hasil kebudayaan yang dihasilkan dari 3 zaman tersebut adalah 1. Proto Melayu itu menghasilkan kapak lonjak untuk memotong makanan. Kapak lonjak itu terbagi menjadi 2 yaitu yang besar atau walzenbale dan yang kecil canebale. 2. Kapak persegi itu untuk mencangkul, memotong, dan berburu. 3. Menhir untuk menyembah atau pemujaan terhadap arwah leluhur. Dan yang keempat, dolmen untuk menaruh sesajen atau sesembahan meja batu. Dan yang kelima yaitu manik-manik atau untuk hiasan seperti gelang. Lalu selanjutnya ada yang dari Deuterom Melayu yaitu 1. Nekara untuk tanda bahaya atau alat upacara. 2. Moko benda pustaka dari kepala suku, dan 3. Kapak corong untuk menempatkan gagang.
Dan yang keempat adalah benjana perunggu atau alat upacara seperti gitar Spanyol. Lalu yang terakhir ada dari melanosoid, yaitu tarian adat. Bajunya berasal dari burung cendrawasih, hasil laut dan hasil hutan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.